Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pengantar pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia dan implikasi pendidikannya. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama kita bahas, siapa manusia? Manusia adalah makhluk unik. Tidak hanya sekadar entitas biologis, manusia juga memiliki kedalaman intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Tapi, apa yang sebenarnya membedakan manusia dari makhluk lain? Pandangan ilmiah dan filosofis mencoba menjawab pertanyaan besar ini. Selanjutnya ada pandangan ilmiah tentang manusia. Dari perspektif ilmiah, manusia dipahami sebagai makhluk biologis yang berevolusi selama jutaan tahun. Teori evolusi Charles Darwin menjelaskan bahwa manusia berkembang melalui seleksi alam untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Namun, manusia juga makhluk yang sangat kompleks secara kognitif. Penelitian neurologi menunjukkan bahwa otak manusia adalah pusat dari kesadaran, kreativitas, dan kemampuan untuk belajar. Dari sinilah ilmu pendidikan menemukan dasar bahwa manusia memiliki kapasitas besar untuk berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran. Berikutnya ada implikasi pendidikan. Pandangan ini melahirkan pendekatan berbasis ilmiah dalam pendidikan, seperti pembelajaran berbasis bukti, evidence-based learning, yaitu pendidikan harus didasarkan pada penelitian yang menunjukkan cara terbaik manusia belajar. Selain itu, ada penggunaan teknologi seperti AI dan VR digunakan untuk mendukung cara belajar manusia yang terus berkembang. Berikutnya kita lanjutkan dengan pandangan filosofis tentang manusia. Di sisi lain, pandangan filosofis melihat manusia tidak hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai makhluk yang mencari makna. Filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, berpendapat bahwa manusia memiliki potensi unik untuk berpikir rasional. Plato, misalnya, percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju pencerahan, sebuah proses untuk menemukan kebenaran dalam diri manusia. Sementara itu, filsuf modern, seperti Paulo Freire menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang mampu membebaskan diri melalui pendidikan kritis. Menurut Freire, pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Lalu bagaimana implikasinya terhadap pendidikan? Dari pandangan ini, muncul pendekatan-pendekatan seperti pendidikan holistik, yaitu pendidikan yang tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga aspek emosional dan spiritual. Kemudian ada pembelajaran kritis yang mana mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mempertanyakan dunia di sekitar mereka, bukan sekadar menerima informasi. Materi selanjutnya yaitu tentang integrasi pandangan ilmiah dan filosofis dalam pendidikan. Pendekatan terbaik dalam pendidikan adalah mengintegrasikan pandangan ilmiah dan filosofis. Ilmu memberikan dasar teknis dan bukti, sementara filsafat membantu kita memahami tujuan akhir pendidikan. Dengan memadukan keduanya, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dan beretika. Pada akhirnya, baik ilmu maupun filsafat sepakat bahwa manusia adalah makhluk yang terus belajar dan berkembang. Tugas kita sebagai pendidik adalah memastikan bahwa proses belajar ini terjadi secara optimal, adil, dan bermakna. Terima kasih telah menyimak. Mari kita terus belajar untuk memahami manusia, dan dengan itu, menciptakan dunia yang lebih baik.